guys, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Teman-teman, thank you banyak yang sudah ngeklik videoku ini ya. Aku Siska membahas tentang kisah-kisah inspirasi di dunia dan juga tentang buku-buku yang bagus. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, thank you banyak ya. Gangguan bipolar atau gangguan fungsi otak, teman-teman, ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang sangat drastis. Yang misalkan tadinya kita happy banget ya, bahagia di hari itu, tiba-tiba dalam 1 jam kemudian kita bisa menjadi sangat sedih banget, teman-teman. Nah, ini disertai dengan contoh-contoh seperti ini, teman-teman. Misalkan kita senang banget, tiba-tiba bisa menjadi sedih banget. Lalu kita bisa menjadi percaya diri, ya. Tiba-tiba kita juga bisa menjadi seorang yang pesimis. Dan ini yang lebih parah lagi adalah ketika kita hari itu bersemangat ya, bersemangat untuk kerja, bersemangat melakukan aktivitas, ini tiba-tiba kita menjadi mager gitu, malas, teman-teman. Nah, kita kan sering berpikir ya, kalau bipolar ini ya, gangguan mental atau gangguan fungsi otak ini hanya diderita oleh orang-orang yang sudah dewasa atau berumur ya, teman-teman. Tapi ternyata tidak. Gangguan bipolar ini bisa terjadi oleh anak-anak, bahkan juga kepada remaja, teman-teman. Nah, fase-fase yang seperti tadi saya katakan, yang tadinya bisa bahagia tiba-tiba menjadi sedih, ini bisa terjadi dalam kurun waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, kondisi yang seperti ini tidak stabil, ini kan teman-teman, kalau kita membayangkan tuh emosi yang sangat lelah ya, melelahkan gitu, teman-teman. Nah, kalau ini tidak ditangani secara intensif, tidak ditangani langsung oleh dokter atau perawatan, tidak melakukan terapi, apabila diabaikan oleh penderitanya, ini akan mengalami hal-hal yang merugikan untuk penderitanya. Yang pertama, dia bisa menurunkan kepintaran, teman-teman ya, kepintaran untuk berpikir di dalam melakukan pekerjaan atau sekolahnya ya, jadi menurunkan kreativitas dan daya ingat. Kemudian yang kedua, bisa merusak hubungan sosial, diantaranya hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, bahkan dengan hubungan dengan teman dekat dan sahabatnya. Terus yang ketiga, teman-teman, apabila ini tidak segera ditangani dengan baik ya, dengan dokter yang berhubungan atau berkepentingan dengan penyakit ini, maka bisa juga melakukan oleh penderitanya, yaitu bunuh diri. Mariah Carey ya, teman-teman, dia merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, pencipta, produser rekaman, dan juga sebagai artis film di Amerika Serikat dengan ayah bernama Alfred Roy Carey dan ibunya yang bernama Patricia. Dia menikah pada tahun 1993 dengan Tommy Mottola sampai dengan 1998. Jadi Tommy Mottola ini adalah pemimpin Sony Music di Amerika Serikat ya, teman-teman. Jadi secara tidak langsung membuat karir vokal daripada Mariah Carey ini mendapatkan pujian oleh karena memang dia berbakat ya, teman-teman. Di tahun 93 dia merilis album dengan yaitu Music Box. Kemudian di tahun 94 dengan singlenya yang sangat populer ya, teman-teman, yaitu All I Want Christmas Is You ya, itu dengan judul albumnya Merry Christmas. Kemudian di tahun 95 yaitu dia merilis album Daydream. Nah, teman-teman, sepanjang sejarah musik Amerika Serikat hanya Mariah Carey, teman-teman, yang posisi chart lagunya, tanggal lagunya itu selalu di posisi teratas selama 16 minggu berturut-turut. Kalau 16 minggu berarti selama 4 bulan. Bayangkan, teman-teman, selama 4 bulan posisi single lagu dia itu ya, posisi selalu teratas. Ya, itu merupakan sejarah musik yang
paling keren banget di Amerika Serikat, karena sampai dengan saat ini belum ada yang menduduki posisi seperti itu. Tahun 1997 Maria Carey bercerai dengan Tommy Mottola ya teman-teman. 4 tahun kemudian tahun 2001 Maria Carey ini mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa krisis dalam karirnya ya teman-teman. Dia melakukan promo film Glitter ya teman-teman, tetapi ini juga mengalami kegagalan. Nah, dengan situasi yang seperti ini membuat Maria Carey ini pertamanya yang dia alami adalah kesulitan tidur teman-teman. Ya, insomnia ya, dia kesulitan tidur gitu. Jadi kalau malam-malam dia nggak bisa tidur. Nah, ini terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan. Teman-teman bayangkan kalau kita tidak bisa tidur, itu kan nggak bisa berkonsentrasi dalam beraktivitas ya teman-teman. Nah, akhirnya dia menyadari kayaknya ada yang salah nih dalam diri dia gitu ya. Terus dia tuh otomatis kalau ketika dia kurang tidur berarti kan emosi dia itu nggak terkontrol dengan baik-baik ya teman-teman. Sehingga pada saat bertemu dengan paparazzi atau bertemu dengan media itu dia menjadi orang yang sangat emosional gitu teman-teman. Ya, kemudian merasa kesepian, dia merasa ketakutan setiap hari. Ya, kita bisa bayangkan betapa sangat menderita dia saat. Pada akhirnya teman-teman, karena Maria Carey ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, dia ke dokter teman-teman. Ya, dia melakukan perawatan intensif, dia melakukan terapi, bahkan dia diberikan obat-obatan supaya menenangkan pikiran dan otaknya ya teman-teman, sehingga dia bisa tidur dengan baik. Nah, divonis oleh dokter dia mengalami gangguan bipolar kedua. Nah, teman-teman, bipolar tuh ada fasenya ya, ada bipolar tahap 1 dan tahap kedua. Dan tahap kedua, gangguan bipolar tahap kedua ini merupakan lanjutan daripada bipolar pertama, tetapi ini kondisi yang lebih parah ya teman-teman ya, yang lebih kalau tidak ditangani cepat-cepat bisa melakukan bunuh diri ya teman-teman. Dan tadi kan dia divonis oleh dokter Maria Carey tahun 2001 mengalami gangguan bipolar kedua, dan akhirnya dengan dia melakukan perawatan secara intensif, minum obat, di tahun 2005 pada akhirnya dia bisa bangkit kembali ya teman-teman dengan single lagunya, tahu ya, We Belong Together, tahu ya lagunya itu teman-teman, di tahun 2005, dan itu merupakan album kedua yang terlaris di dunia. Setelah pulih dan mulai membaik dengan keadaan emosionalnya ya teman-teman, Maria Carey ini kemudian menikah lagi ya pada tahun 2008 sampai dengan 2016 dengan Nick Cannon, dan dari pernikahan ini dia mendapatkan 2 orang anak kembar yaitu putra dan putri ya. Maria Carey selama masa karirnya mendapatkan penghargaan-penghargaan yang luar biasa ya teman-teman, diantaranya penghargaan dari Guinness World Record. Dia disebutkan dengan julukan Songbird Supreme ya teman-teman, karena dia jangkauan vokalnya itu mencapai dari 5 oktav. Kan kalau jangkauan vokal manusia itu kan yang paling tertinggi adalah falset. Nah, tetapi Maria Carey ini disebutkan sebagai Songbird Supreme karena dia bisa mencapai lebih dari falset ya teman-teman. Ya, sampai dengan 5 ya, tangga nada 5 ke 5 ya teman-teman. Dia bisa sampai ke situ. Makanya si Guinness World Record memberikan penghargaan itu. Kemudian juga World Music Award juga memberikan penghargaan kepada Maria Carey karena dia merupakan artis ya, artis rekaman yang paling terlaris di tahun 1990-an. Lalu di Amerika teman-teman itu ada Billboard Hot 100 ya teman-teman. Itu merupakan tangga lagu yang paling terkenal juga di Amerika Serikat, dan selama 4 dekade Maria Carey ini mendapatkan posisi paling tertinggi di Amerika Serikat. Nah, teman-teman gimana?
walaupun Mariah Carey ini ya memiliki dan dia menyadari bahwa dia itu mempunyai masalah dengan emosional dia, ya. Kalau ketemu media itu selalu emosional, tetapi dia memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan pada saat ini dia sudah berhubungan baik dengan mantan suaminya, ya, yaitu Nick Cannon. Lalu sekarang dia bertunangan dengan James Packer, yaitu seorang konglomerat, ya. Mereka sudah bertunangan di tahun 2016, ya teman-teman. Demi Lovato, dia juga merupakan seorang artis cilik dan juga penyanyi ya teman-teman di Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 20 Agustus 1992. Ayahnya bernama Patrick, lalu ibunya bernama Diana Lovato. Nah, Diana itu ibunya daripada Demi ini merupakan penyanyi musik aliran country. Nah, jadi sepertinya darah seni ini menurun dari ibunya ya, Demi Lovato. Nah, awal karirnya dia itu pada saat usia 7 tahun ya teman-teman, dia merupakan artis cilik di televisi di Amerika Serikat, khusus channel anak-anak. Ya, pertama oleh Barney and Friends, kemudian dia juga si Demi ini di Disney Channel, dan dia teman duetnya yang adalah Selena Gomez, dan juga artis daripada artis cilik dari Disney Channel ini antaranya juga ada Justin Timberlake ya teman-teman. Kalau Mariah Carey kan dikontrak oleh Sony Music ya teman-teman. Nah, kalau Demi Lovato ini dia juga dikontrak oleh Hollywood Records, dan tidak tanggung-tanggung teman-teman. Di kontraknya ini dari tahun 2008 sampai dengan 2017 ya teman-teman. Jadi dia merilis ada sebanyak 6 album, diantaranya ya 2008 Don't Forget, 2009 Here We Go Again, 2011 Unbroken, 2013 Demi, 2015 Confident, dan di tahun 2017 Tell Me You Love Me. Demi Lovato ya teman-teman merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia sangat menyayangi keluarganya. Pada saat Demi ini berusia 2 tahun, yaitu ayah dan ibunya bercerai ya teman-teman. Sehingga Demi Lovato ini kehilangan sosok seorang ayah. Karena ayahnya ini sangat keras kepada dia, sayang, tapi kehilangan kasih sayang lah dari ayahnya. Nah, di tahun 2010 Demi ini divonis oleh dokter terkena diagnosis yaitu penyakit bipolar ya teman-teman. Di tahun 2013 teman-teman, ayahnya Patrick itu meninggal karena kanker. Nah, dari kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 ya teman-teman, Demi ini mendapatkan tekanan-tekanan dari pekerjaannya dan juga ayahnya meninggal ya teman-teman. Dengan tekanan-tekanan yang dia terima, baik itu dari masalah keluarganya sampai dengan masalah karirnya ya teman-teman, sehingga dia tuh lebih kecanduan alkohol ya, dia berlebihan juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya teman-teman. Lalu juga dia sampai bulimia. Teman-teman, bulimia itu adalah gangguan kelainan terhadap makanan teman-teman. Jadi dia bisa begitu makan banyak tetapi dimuntahkan lagi ya teman-teman. Jadi dia begitu banyak mengalami tekanan masalah keluarga. Namun pada akhirnya di tahun 2012 akhirnya dia pulih kembali ya teman-teman. Positif yang dialami oleh Demi Lovato dari penyakit gangguan bipolarnya ya teman-teman, dia jadi semakin aktif, tidak hanya
di dalam dunia keartisan, tetapi juga dalam lingkungan sosial ya teman-teman. Dan dia juga lebih peduli terhadap masalah anak-anak dan remaja, terutama di masalah mental secara psikologis ya teman-teman. Di tahun 2013 dia mengadakan kampanye untuk anak-anak yang mengalami gangguan bipolar. Lalu di tahun 2014 dia juga ditunjuk sebagai mengkampanyekan untuk hak asasi manusia. Nah teman-teman, bagaimana? Keren ya, dari dia yang kecanduan alkohol, kecanduan narkotika, sampai pada akhirnya dia bisa bangkit kembali. Teman-teman, sebenarnya juga masih ada beberapa artis ya di dunia dan juga di Indonesia yang mengalami gangguan bipolar. Kalau di Indonesia kan yang berjuang terhadap penyakit bipolarnya yaitu Marsyanda ya teman-teman. Nah juga suami daripada Kim Kardashian yaitu Kanye West, dia kan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2020 saat kampanye ini teman-teman. Dia mencalonkan diri dan dia mengaku, Kanye West ini mengaku bahwa dia mengidap gangguan bipolar kedua. West sempat mengatakan kepada Kim Kardashian bahwa anak pertamanya digugurkan saja pada saat Kim Kardashian mengandung anak pertama mereka. Tetapi Kim Kardashian sangat mendukung Kanye West ya teman-teman, sampai pada akhirnya anak mereka yang pertama itu sekarang ya sehat-sehat saja. Teman-teman, kiranya ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah artis ya, penyanyi ya teman-teman di Amerika Serikat ini. Kita memang sebagai manusia itu harus selalu dekat ya dengan Tuhan. Ya mungkin terlihat sangat klise tapi ya teori banget gitu ya, tapi memang teman-teman kita harus sadar, harus memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus selalu dekat sama Tuhan. Agar apa? Agar kita semakin kuat gitu. Manusia itu bisa jatuh, tetapi juga manusia itu bisa bangkit kembali menjadi orang yang lebih baik ya teman-teman. Teman-teman, kalau kalian suka dengan videoku ini, subscribe ya. Thank you banyak. God bless you.